assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih kepada Pak Abdonal selaku guru penggerak di sekolah kita ini. Nah, terima kasih atas kesempatan waktunya yang telah memberikan kepada saya sebagai kepala sekolah di SD Negeri 13 Insit untuk menyampaikan sedikit kesan sambutan bahwa tetap semangat dan optimis. Pak Donald selamat dan sukses dalam mengadakan kegiatan CKP ini dan mudah-mudahan menjadi penggerak di sekolah kita dan juga rekan-rekan guru di sekolah kita ini, yakni dengan kegiatan yang insya Allah akan dikembangkan oleh Pak Donald, yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah kita ini, dan mudah-mudahan nanti dapat kita terapkan di sekolah kita. Jadi terima kasih, walaupun hanya beberapa orang yang hadir karena berhalangan tidak hadir, saya mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian. Baiklah, tema ini saya memberikan judul menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di kelas. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mensupport demi terwujudnya budaya positif di sekolah yang kita cintai ini. Dalam artian di antara guru yang lain, saya dan Bapak Ibu semuanya tidak bisa bekerja sendiri. Kenapa tidak bisa bekerja sendiri? Karena kalau seandainya kita bekerja sendiri, otomatis apa yang kita hasilkan itu tidak akan maksimal. Nah, pada P5 kita tidak akan bisa bekerja sendiri. Otomatis kita bekerja secara gotong royong atau berkolaborasi istilahnya. Nah, makanya di sini saya menekankan mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mensupport demi terwujudnya budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif itu apa? Budaya positif itu budaya atau hal-hal yang memang dianggap baik, yang kita terapkan atau yang kita lakukan di sekolah dan akan berapresiasi terhadap anak itu sendiri, bermanfaat terhadap anak itu sendiri. Nah, di sini saya akan memperkenalkan juga kita ada 12 orang guru. Ada 12 orang guru, satu kepala sekolah, kemudian ada penjaga sekolah, ada juga operator. Modul budaya positif ini ada beberapa materi atau beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian motivasi diri manusia, kebutuhan manusia, kemudian posisi kontrol restitusi, kemudian keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini yang kami pelajari dari modul budaya positif. Banyak materi-materi yang kami terima dari budaya positif di kelas atau di sekolah. Nah, ini hal-hal yang dianggap perlu. Nah, yang paling penting yaitu keyakinan kelas. Ada namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini seperti kesepakatan kita dengan murid di kelas, terutama kita yang menjadi wali kelas. Harus ada keyakinan kelas yang kita bangun di dalam kelas agar memaksimalkan hasil atau pelajaran yang kita berikan ke siswa. Nah, itu merupakan keyakinan kelas yang harus kita buat. Kemudian segitiga restitusi ini cara kita menyelesaikan persoalan. Bagaimana cara kita menyelesaikan persoalan di kelas maupun di sekolah dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, perubahan paradigma belajar, sama-sama kita ketahui bahwa kita sudah memasuki abad ke-21. Abad ke-21 ini semuanya serba digital. Nah, kalau sekarang tidak bisa, Bapak Ibu. Sekarang itu adalah perubahan paradigma belajar dari yang biasa menjadi era digital. Nah, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengikuti dan kita harus melakukan perubahan. Bagaimanapun caranya, kita sebagai guru harus bisa melakukan perubahan dari yang biasa menjadi ke era digital yang kita mulai lakukan saat ini. Kemudian disiplin positif
Kemudian motivasi diri manusia, kita sebagai guru menjadi motivasi bagi anak-anak didik. Kemudian posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Next. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, maksudnya apa? Jadi pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Nah, artinya yang terkoneksi dengan siswa. Jadi sekarang kita tidak bisa menuntut siswa atau menuntut anak kita, murid kita untuk menjadi apa yang kita inginkan. Tak bisa. Kita sekarang sebagai guru wajib menuntut sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Misal anak-anak tidak pasif dalam membaca atau tidak menyukai pelajaran matematika misalnya. Nah, tetapi di lain sisi mereka gemar dengan punya bakat olahraga. Otomatis secara tidak langsung kita menuntut anak agar berprestasi dalam segi olahraga. Lanjut. Kemudian disiplin positif. Apa arti disiplin? Nah, kalau disiplin sama-sama kita ketahui banyak pengertian dari disiplin. Misalnya kita masuk tepat waktu, kemudian istirahat tepat waktu, kemudian pulang tepat waktu. Itu sudah merupakan salah satu pengertian dari disiplin dalam budaya positif di kelas. Nah, dalam budaya kita, maka kata disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, jadi kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Artinya apa? Maksudnya seperti apa? Nah, pada saat kita mulai menerapkan disiplin di kelas atau disiplin di sekolah, kita merasa tidak nyaman dengan hal itu. Padahal tidak, padahal itu bagus Bapak Ibu. Nah, dengan kita menerapkan situasi disiplin, baik itu di kelas maupun di sekolah, kita bisa membuat waktu itu menjadi tepat. Nah, misal kita masuk jam 7, kita pulang jam 12, itu sudah merupakan disiplin. Nah, kadang-kadang cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, karena sering kita melanggar aturan. Terus, nah, Bapak Pendidik Ki Hajar Dewantara pernah menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan kita. Artinya kalau kita tidak bisa mendisiplinkan diri sendiri, otomatis orang lain yang akan mendisiplinkan kita dengan aturan-aturan yang berlaku. Seperti di sekolah, kita tidak mampu untuk mendisiplinkan diri sendiri, otomatis aturan sekolah yang akan mendisiplinkan kita. Nah, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Pada saat kemerdekaan, memperebutkan kemerdekaan, dengan disiplin atau dengan peran disiplin para pejuang-pejuang, makanya kita merasakan kemerdekaan sampai saat ini. Sebagai pendidik, tujuan kita apa? Apa tujuan kita sebagai pendidik? Apakah hanya untuk mencerdaskan anak? Apakah hanya untuk memberikan pelajaran ke anak? Atau kita hanya datang kemudian kita kasih anak, terserah anak mau seperti apa? Nah, jadi
sebagai pendidik kita bertujuan menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah disiplin diri, sehingga mereka berperilaku sesuai nilai-nilai kebajikan yang memiliki motivasi. Nah, itu tujuan pendidik. Jadi kita menciptakan murid yang merdeka, tidak mengekang murid. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita hanya menuntut, tidak menuntut. Kita hanya menuntut. Kalau istilah kita orang tua, kita mau mengajar anak belajar, berjalan, kita tuntun anak itu. Jadi bukan kita tuntut. Kita tidak menuntut anak harus jadi seperti ini, harus jadi seperti itu, tidak. Jadi kita hanya menuntut anak sesuai dengan bakat dan keinginan mereka. Nah, kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan, ancaman maupun hukuman. Jadi jangan kita mau mendisiplinkan anak tapi kita dengan ancaman. Kalau kamu tak kuat, awas. Nah, kalau kamu tak lakukan ini, awas kamu. Tak boleh. Tak bisa kita terapkan hal seperti itu. Kemudian tak bisa. Kalau misalnya kita, nak tolong pungut sampah, nanti bapak kasih kamu uang 5.000. Nah, itu juga tidak boleh. Artinya kita melatih mental anak untuk jadi tidak bagus. Nah, jadi penerapannya seperti apa? Kita mengajak anak, tolong yuk sama-sama yuk kita bersihkan ini, sama-sama kita pungut ini, sama-sama kita lakukan ini yuk. Nah, itu cara yang tepat, Bapak. Jadi tidak kita menyuruh, kalau tak kamu buat, awas. Selama ini kan kita seperti itu. Nah, nanti buat tugas di rumah, kalau tidak buat PR di rumah, Bapak hukum. Nah, selama ini itu yang kita terapkan. Jadi tidak boleh sebetulnya penerapan seperti itu. Nah, kemudian setiap kita memberikan tugas, anak-anak melaksanakan itu tanpa ada ancaman, tanpa ada imbalan, atau tanpa ada hukuman. Nah, itu yang sudah kita terapkan dan alhamdulillah sudah kita lakukan di sekolah SD Negeri 13. Nah, ada kebutuhan dasar manusia. Apa kebutuhan dasar manusia? Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi sebagai manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Bagaimana cara kita bertahan hidup? Nah, otomatis kita harus makan, kita harus bekerja. Kemudian selain daripada makan, bekerja dan lain-lain, kita sebagai manusia butuh kasih sayang dan rasa diterima. Begitu juga dengan anak-anak. Anak-anak selama mereka berada di sekolah, otomatis anak-anak menjadi tanggung jawab kita. Itu sudah wajib. Kita sebagai guru otomatis secara tidak langsung kita menjadi orang tua bagi anak-anak yang berada di sekolah. Kenapa? Karena tanggung jawab kita sebagai guru sangat besar. Terjadi sesuatu hal dengan anak selama di sekolah atau selama berpakaian sekolah, itu masih menjadi tanggung jawab kita sebagai guru. Kemudian penguasaan. Penguasaan dalam segi apa? Banyak hal. Penguasaan dalam segi banyak hal. Penguasaan materi, penguasaan kondisi, penguasaan situasi. Nah, itu harus kita kuasai. Kemudian kebebasan. Anak-anak selain mereka perlu kebebasan dalam menentukan sikap. Artinya tidak ada paksaan dari kita. Nah, dia memiliki kebebasan yang harus dimiliki. Kemudian yang terakhir, kesenangan. Kesenangan, jangan kita jadikan sekolah itu seperti neraka atau yang lebih parahnya lagi seperti penjara. Nah, kita tidak menerapkan hal itu. Kita menerapkan sekolah itu sekolah yang humanis, yang bebas daripada kekerasan, bebas daripada bully, bebas daripada hal-hal yang kita tidak inginkan. Nah, sekolah itu yang kita inginkan. Kemudian
Motivasi perilaku manusia. Ada 4 kalau menurut saya yang saya buat di sini. Pertama, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Itu namanya motivasi. Kita datang ke sekolah ngajar, kita punya motivasi. Apa motivasi kita? Yaitu memberikan ilmu sebanyak mungkin, sebaik mungkin, sebagus mungkin, semudah mungkin kepada anak. Itu menjadi motivasi kita agar kelak mereka menjadi pintar, menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Itu motivasi kita sebagai guru. Nah, kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apakah itu merupakan motivasi? Tidak, Bapak Ibu. Nah, kita bekerja atau anak-anak melakukan sesuatu hal untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, saya rasa tidak, karena kita di sini bekerja, insya Allah bekerja ikhlas, bekerja tanpa berharap pujian atau apapun. Kemudian menghindari ketidaknyamanan, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang merdeka, inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu kebanyakan motivasi perilaku manusia. Nah, kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi konsep disiplin dengan identitas gagal artinya yang pertama hukuman. Hukuman menyakitkan, kemudian tidak nyaman, kemudian murid takut, kemudian memaksa, kemudian murid menyembunyikan kesalahan, kemudian murid menjadi rendah diri. Ini bentuk hukuman. Ini disiplin dengan identitas yang gagal. Nah, karena menyakitkan, tidak nyaman, murid tidak nyaman datang ke sekolah, otomatis ada sesuatu yang mereka takutkan di sekolah. Kemudian murid takut, kemudian memaksa. Nah, kita memaksa apa yang menurut kita bagus, tapi kita paksakan terhadap anak. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Nah, ini paling sering dilakukan oleh murid-murid kita. Pada saat mereka melakukan kesalahan, mereka tidak berani mengatakan bahwa mereka salah. Artinya ada ketidakjujuran dari anak tersebut. Kemudian murid menjadi rendah diri atau kurang percaya diri. Nah, murid kurang percaya diri ini sangat susah. Kemudian penghargaan, kita kadang-kadang sering memberikan gini, kita memberikan anak sesuatu karena mereka memiliki prestasi. Sebetulnya itu juga tidak terlalu maksimal, Bapak Ibu. Nah, tidak efektif kalau penghargaan itu kemudian merusak hubungan. Si A juara 1 atau si A bisa menjawab pertanyaan, kemudian kita kasih permen, kasih uang 5.000, kasih uang 1.000. Nah, itu akan melatih mental anak yang jadi tidak bagus. Nah, sedangkan yang lain tak dapat. Kemudian mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai diri. Next. Konsep disiplin dengan identitas sukses, konsekuensinya penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid mematuhi peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kemudian restitusinya, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Itu sangat bagus, artinya ada murid yang bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian yang terakhir, teori kontrol, dirinya memegang kontrol atau memegang kendali. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, ini yang kita harapkan. Ini yang kita harapkan daripada siswa, yaitu murid punya tanggung jawab atas perilakunya. Kalau seandainya memang mereka salah, mereka mengakui bahwa itu salah. Kemudian kalau misalnya fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, ada pemecahan masalah jangka panjang yang kita fokuskan atau yang kita lakukan. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain, saling menghormati tanpa ada bully, tanpa ada ejek mengejek. Karena sekarang ini
Bapak Ibu lagi ngetrennya bully di sekolah. Nah, mudah-mudahan di sekolah kita tidak terjadi hal-hal seperti itu. Kemudian teori kontrol, dirinya memegang kontrol, mau dibawa kemana emosinya, mau diluapkan kemana emosinya, itu tergantung siswa yang sudah mampu mengendalikan kontrolnya. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Pada saat kita memberikan tugas di rumah, murid tidak melakukan, tapi lama-kelamaan mereka mau memperbaiki kesalahan. Nah, itu salah satu contoh yang baik. Nah, pendekatan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu pengertian restitusi oleh Gosen tahun 2004. Jadi sekali lagi, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ciri-ciri restitusi apa? Ada beberapa ciri restitusi yang saya lampirkan di sini. Pertama, bukan menebus kesalahan. Jadi restitusi itu bukan menebus kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran bukan paksaan. Menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Ini ciri-ciri restitusi. Pertama, bukan menebus kesalahan. Jadi anak-anak bukan menebus kesalahan, Bapak. Selama ini kita minta anak-anak untuk menebus kesalahannya. Nah, jadi itu bukan ciri-ciri restitusi. Kemudian memperbaiki hubungan. Anak-anak memperbaiki hubungan dengan sesama mereka kalau ada yang berselisih paham. Kemudian tawaran bukan paksaan. Kita memberi tawaran, kita memberi solusi. Kita tidak memberi paksaan. Kemudian kita menuntut untuk melihat ke dalam diri. Apa yang kita tuntut? Bakat, karakter, dan sifat anak. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada pengembangan karakter anak. Selanjutnya menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Next. Nah, perbedaan. Contoh kasus murid yang tidak mengerjakan PR atau tugas di rumah. Anak, nah, tak buat PR, tidak Pak, silakan tegak, tepat. Itu sering, dan itu masih sering kita lakukan. Nah, sebenarnya itu sesuatu yang kurang bagus untuk perkembangan anak. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Kalau istilahnya kita membentak anak karena tidak mengerjakan PR. Nah, kemudian konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR pada jam istirahat. Guru tegas dan murid menghormati itu. Nah, artinya ada 3 langkah kalau seandainya anak itu tidak mengerjakan PR. Yang pertama hukuman, kemudian konsekuensi, kemudian restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau menanyakan diri dan membantu murid menyelesaikan masalah. Nah, tadi di depan tadi kita punya keyakinan kelas yang sudah kita bentuk di dalam kelas. Nah, kita menanyakan apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Misalnya mengerjakan PR dari yang telah diberikan, kemudian datang tidak terlambat, kemudian masuk tepat waktu. Itu adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini yang akan kita tanyakan kepada anak. Kenapa mereka tidak mengerjakan tugas? Nah, kalau mereka memahami keyakinan kelas, otomatis anak akan mengerjakan apa tugas yang sudah kita berikan. Kemudian guru terbuka dan murid menghormati.
dirinya dan orang lain. Kita dengan anak jangan terlalu kaku, dan saya yakin Bapak Ibu semuanya tidak kaku. Kita tidak kaku terhadap anak. Artinya kita menuntun anak menjadi anak yang punya karakter kuat. Lanjut. Nah, 5 posisi kontrol restitusi. 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, penghukum. Kita mau jadi apa ini? Kita sebagai guru mau jadi apa? Pertama, penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kemudian ketiga, menjadi teman bagi murid. Kemudian pemantau. Dan yang kelima, manajer. Nah, kita mau jadi apa? Dalam 5 posisi kontrol restitusi. Kalau kita menjadi penghukum, otomatis setiap anak melakukan kesalahan, kita akan menjadi momok yang menakutkan bagi anak. Nah, saya buat salah nih, Pak Donald ada tuh, bisa bahaya sini. Nah, jadi momok yang menakutkan. Kemudian kita menjadi pembuat merasa bersalah. Contoh misalnya anak tidak memakai pakaian seragam, dia beda bagi yang lainnya. Jadi kita panggil, kemudian kita bikin anak itu merasa bersalah. Kenapa kamu pakai baju putih? Kenapa kamu pakai baju ini? Kan hari ini pakai hari ini. Begini-begini bla bla bla. Nah, kita membuat rasa bersalah anak itu semakin tinggi. Kemudian kita menjadi teman, bagi anak. Nah, banyak yang melakukan hal ini. Artinya pada saat anak melakukan kesalahan, kita berdialog dengan anak, kita berdiskusi dengan anak, kita menjadi teman tempat mereka bercerita. Kita tidak membuat anak merasa bersalah, kita tidak membuat teman boleh, tapi kadang-kadang ada sisi negatifnya. Kalau kita membuat anak sebagai teman, kurang, otomatis nanti anak-anak kurang menghargai kita sebagai guru. Nah, kalau anak SD mungkin masih bisa, tapi kalau anak SMA itu sudah susah Bapak Ibu. Kalau seandainya posisi teman yang diambil oleh seorang guru dalam menyelesaikan masalah, otomatis anak itu tidak akan menghargai kita. Ini di sini saya buat contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, posisi penghukum. Kamu selalu saja terlambat. Selalu terakhir datang. Nah, ini posisi penghukum. Jadi kita mengatakan ke anak, kamu ini paling suka betul terlambat, paling sering betul terlambat. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah, kamu bagaimana ya? Kamu sudah janji sama ibu tidak akan datang terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, kalimat ini otomatis akan membuat anak itu merasa bersalah. Oh iya ya, oh iya, saya tidak pernah berjanji sama ibu, sama bapak, tak boleh terlambat. Oh iya, saya tidak berjanji nak mengerjakan PR, mengerjakan tugas, tapi tak saya buat. Nah, otomatis anak merasa bersalah. Nah, kemudian posisi teman. Kita kalau dengan kawan, ya udahlah, oke lah, tak apalah. Kalau dengan teman, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, sana duduk. Kalau seandainya ada anak yang terlambat, kita menjadi posisi teman. Seperti yang saya jelaskan tadi, karena posisi teman ini biasanya anak kurang menghargai kita. Besok akan dibuatnya lagi. Pak Donald tak marah deh kalau saya datang terlambat, atau Pak Jamal tak marah saya datang terlambat, Bu Sri pun tak marah deh. Dia paling nyangka, wah, duduk lah. Nah, itu posisi teman. Kemudian posisi pemantau, kita menyebutkan bentuk-bentuk peraturan atau kesepakatan kelas yang sudah kita buat tadi. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, itu kalau kita menerapkan posisi pemantau. Nah, kalau posisi manajer, apakah kamu mengetahui kesalahanmu? Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, itu posisi manajer ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi yakin dan percaya anak-anak akan bisa kita pantau, kita atur, kita kontrol secara keseluruhan. Karena dengan guru yang hanya 8 orang, kemudian anak yang hampir 150-an, rasanya berat untuk kita memantau satu-satu. Next.
Nah, ini keyakinan kelasnya Bapak Ibu. Keyakinan kelas sebenarnya harus kita buat dulu, kita lakukan, atau kesepakatan kelas harus kita laksanakan dulu. Keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa Bapak Ibu? Kita memiliki peraturan wajib menggunakan helm. Otomatis kita takut kena razia, otomatis kita takut kena tangkap polisi. Yang paling parah lagi, kalau seandainya kecelakaan, kena kepala, pecah, bisa berakibat fatal. Nah, itu aturan kenapa kita harus menggunakan helm. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Itu berimbas pada kita. Kalau seandainya kita menggunakan masker kemudian mencuci tangan setiap saat, kita sama dengan kita menjaga kebersihan kita secara keseluruhan. Next. Keyakinan kelas, kegiatan membuat keyakinan kelas. Ini ada beberapa slide, beberapa gambar yang saya terapkan di sini. Lanjut. Nah, ini bentuk keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas lebih bentuk abstrak daripada peraturan lebih rinci atau konkret. Nah, kemudian keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kita membuat keyakinan kelas itu dalam bentuk positif, artinya tidak terlalu memberatkan anak. Kemudian keyakinan kelas sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Keyakinan kelas yang kita buat harus kita terapkan di lingkungan tersebut, artinya tidak terlalu berat-berat. Apalagi kita hanya anak SD, paling buang sampah pada tempatnya, kemudian jangan datang terlambat, kemudian kerjakan tugas. Nah, itu bentuk peraturan kelas atau keyakinan kelas yang bisa kita buat. Kemudian semua warga sekolah hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi semua warga sekolah, artinya bukan hanya saya, bukan hanya Bapak Ibu, tetapi semua warga sekolah SD 13 Insen ini membuat atau berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas, karena tak bisa kita kerjakan sendiri. Lanjut. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Kita di dalam kelas sebagai guru, kita membuat kesepakatan. Kalau kesepakatan, otomatis ada pandangan-pandangan dari murid, ada pendapat-pendapat dari murid. Itu namanya kesepakatan. Kalau seandainya tidak kesepakatan, berarti kita hanya peraturan kita saja yang kita buat. Itu peraturan, Bapak Ibu. Nah, kalau peraturan kita buat di rumah, misalnya kamu tak boleh minum dalam kelas, kamu tak boleh makan dalam kelas, kamu tak boleh istirahat, itu peraturan yang kita buat. Itu bukan kesepakatan, bukan keyakinan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas, kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk bercurah pendapat. Pak, misalnya anak mengusulkan, Pak, saya mau sekolah kita duduk di lantai, misalnya belajar, pada saat belajar duduk di lantai. Kemudian disepakati oleh seluruh siswa, kita jadikan itu keyakinan kelas. Kemudian, Pak, kalau bisa kita masuk sepatunya diletak di luar, disepakati dengan semua penghuni kelas. Itu merupakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang kita ambil bersama. Nah, itu kesepakatan atau keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di kertas besar. Jadi kita bikin poster seperti poster.
agar semua murid dapat melihat hasil curah pendapat. Nah, ini kalau menurut saya ini hal yang baik Bapak Ibu untuk kita terapkan, untuk kita buat di kelas. Jadi ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang akan kita buat, yang bisa kita buat dan kita sepakati dengan anak-anak bersama. Jadi setiap masukan anak-anak, setiap pendapat murid itu kita tulis di dalam kertas atau kita buat di kertas besar satu lembar. Kemudian susunlah keyakinan kelas atau sekolah sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ganti kata negatif menjadi positif. Contoh, jangan berlari di kelas dengan kalimat berjalanlah di kelas. Banyak kata-kata yang selama ini kita anggap bagus, rupanya tidak bagus. Jangan buang sampah sembarangan. Nah, kita rubah kalimat itu Bapak Ibu. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat. Setelah kita terima pendapat atau masukan dari yang lain, dari murid-murid semua, kita melakukan peninjauan kembali. Kita sortir lagi. Ini bisa kita terapkan apa tidak? Ini bisa kita lakukan apa tidak? Kemudian yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas atau sekolah secara bersama-sama. Yang keenam, setelah keyakinan sekolah atau kelas dibuat, maka semua warga sekolah meninjau ulang dan menyetujuinya. Setelah kita buat, kemudian kita sepakati, semua penghuni sekolah atau kelas wajib meninjau ulang yang sudah kita sepakati. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Setelah kita buat dengan poster besar, kita tempel ke dinding kelas kita Bapak Ibu. Kita tempel agar bisa dilihat oleh semua warga kelas. Nah, pada saat mereka melakukan kesalahan, seandainya kita sudah buat di keyakinan kelas, kemudian ada anak yang melanggar. Nah, ada anak yang melanggar, kita panggil, kemudian kita sampaikan apa keyakinan kelas yang sudah kamu langgar. Nah, apa keyakinan kelas yang sudah kamu yang tidak kamu taati, yang tidak kamu turuti. Kemudian ada istilah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini pertama ada 3 segitiga restitusi. Biasanya dia berbentuk segitiga nih Bapak Ibu. Berbentuk segitiga. Yang pertama menstabilkan identitas. Nah, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Itu yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah dilakukan. Semua perilaku memiliki alasan, karena setiap kesalahan mereka memiliki alasan kenapa mereka melakukan kesalahan. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, ini yang saya bilang tadi, artinya setiap anak membuat kesalahan. Saya lakukan kemarin Bapak Ibu di kelas 3. Kemarin anak ada yang bertengkar. Nah, kita panggil, kemudian kita lakukan dialog, kita lakukan komunikasi dengan anak. Kita menstabilkan identitasnya, kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah, bahwa kita mengatakan bahwa mengapa kamu melakukan ini, apa alasan kamu melakukan ini. Nah, kemudian baru kita tanyakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati tadi. Apa keyakinan kelas yang mereka langgar? Lanjut. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang amok atau posisi manajer.
yang menentukan murid-murid menjadi insan dan mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Next. Nah, ini sedikit yang sudah saya sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, bisa kita lakukan di kelas maupun di sekolah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, mungkin dalam penyampaian saya tadi ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan, silakan. Sedikit masukan mungkin, atau pertanyaan atau motivasi terhadap diri saya ke depannya seperti apa? Silakan. Terima kasih kepada Bapak Haruna yang sudah memberi kesempatan kepada kita untuk bertanya ataupun menanggapi apa-apa saja yang ingin disampaikan mengenai kebiasaan ataupun hal-hal positif. Di sini mungkin kita bisa berdiskusi, Pak, ya, untuk mengenai kesepakatan kelas yang sudah Bapak lakukan dan dulu kita lakukan. Kita juga perlu merefleksikan juga, kira-kira dengan adanya kesepakatan kelas itu apakah berdampak signifikan terhadap perilaku siswa yang selama ini kadang-kadang kita tahu kadang siswa itu seenaknya sendiri karena mungkin itu masih di tahap SD, yang mana dia kadang-kadang kurang memahami dengan aturan-aturan yang ada di kelas. Jadi saya juga ingin tahu di kelas Bapak ini yang sudah buat, kira-kira apakah sama dengan yang kami? Jadi selama ini itu kira-kira perubahannya itu sudah signifikan terhadap aturan kelas atau kesepakatan kelas yang selama ini Bapak Ibu buat. Jadi kami ingin tahu kepada Bapak Ibu semuanya kira-kira bagaimana. Baik, terima kasih kepada Pak Jamal yang sudah memberikan pertanyaan atau masukan. Untuk keyakinan kelas atau kesepakatan kelas tadi, paling tidak ada perubahan yang berdasar terhadap diri anak. Nah, misalnya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu adalah hal yang kita sepakati antara kita guru kemudian dengan murid, dengan siswa. Nah, ini bukan berbentuk peraturan. Tadi disampaikan bahwa kenapa kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu bukan peraturan. Nah, jadi bukan peraturan, artinya anak akan merubah dirinya sendiri secara individu dengan melakukan kesepakatan kelas yang sudah dilakukan. Kalau untuk perubahan mungkin perlahan Pak Jamal, kami pun masih baru penerapannya, dan saya pun masih kesepakatan kelas ini baru saya bentuk selama saya mengikuti guru penggerak ini. Nah, jadi memang perubahan signifikan mungkin belum nampak, tetapi mudah-mudahan ke depan akan kita perbaiki sama-sama, dan saya berharap di setiap kelas kita nanti ada kesepakatan kelas yang memang kita buat dengan anak. Saya berharap seperti itu. Ada beberapa kesepakatan kelas yang memang bisa kita buat dan bisa kita terapkan kepada anak. Karena ini untuk kebersamaan kita, untuk membuat anak menjadi lebih percaya diri, membuat anak bisa menyadari bahwa kesalahan, mengakui segala kesalahan yang dibuatnya sesuai dengan kesepakatan kelas. Nah, kalau misalnya tidak boleh makan di dalam kelas, kemudian ada juga anak yang masih makan di dalam kelas, otomatis dia melanggar kesepakatan kelas yang sudah dibangun, yang sudah kita buat. Nah, itu sebagai motivasi terhadap anak untuk melakukan perubahan mendasar dalam diri anak-anak tersebut. Kalau menurut saya seperti itu, Pak Jamal. Kemudian terima kasih sekali lagi karena kesepakatan kelas ini
baru saya ketahui setelah saya mengikuti program guru penggerak ini. Artinya apa? Artinya penerapan kesepakatan kelas itu baru kita lakukan, baru saya lakukan. Mudah-mudahan ke depan akan menjadi lebih baik lagi. Bapak Ibu juga melakukan hal yang sama, membuat kesepakatan kelas di dalam kelas kita masing-masing. Mungkin ada pertanyaan lain? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Damang telah memberi waktu kepada saya untuk bertanya. Di sini saya sedang mengikuti, saya selaku guru kelas wali kelas 4 sudah 2 tahun mengikuti kurikulum Merdeka. Cuman saya belum berapa paham tentang kurikulum tersebut. Saya sudah melakukan apa itu seperti keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Saya sudah melakukan dengan siswa juga, sudah berjalan, alhamdulillah. Cuman perubahannya untuk sampai saat ini masih ada juga yang melanggar gitu loh. Jadi kalau yang sudah melanggar ini, kita sudah memberi keyakinan kelas tadi, sudah memberi penjelasan sama anak tersebut. Jadi kalau anak tersebut tetap melanggar, jadi selanjutnya seperti apa itu Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Sri Artanti. Kemudian Ibu Sri kelas 4, memang kelas 4 sudah masuk ke dalam kurikulum Merdeka Mengajar. Nah, sepanjang yang saya ketahui, banyak materi yang saya terima selama mengikuti guru penggerak, tapi tidak ada yang namanya hukuman. Nah, tak ada yang namanya hukuman. Banyak materi yang kami terima, yang saya dapatkan, bahkan saya beberapa kali menanyakan hal yang sama. Kita tetap berpegang prinsip kepada menuntut, tidak menghukum. Nah, artinya apa? Pada saat kita sudah melakukan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, masih ada anak yang melakukan kesalahan, harus bisa kita menerapkan. Maksudnya kita harus bisa memperhatikan karakter anak itu seperti apa itu. Nah, kita harus bisa memperhatikan anak ini sukanya seperti apa, kenapa dia sering terlambat, harus kita selidiki lagi, harus kita tanyakan lagi itu. Nah, jadi kita tidak bisa menghukum anak lagi. Kalau dulu memang kita sering, kenapa terlambat, pukul, tegak di depan atau tegak kaki sebelah. Nah, sekarang memang tidak bisa, Bapak Ibu. Jadi walaupun kesalahan keyakinan kelas sudah kita bentuk, kita buat, kemudian masih ada anak yang melanggar, kita berusaha untuk memperbaiki diri anak itu seperti apa, agar tidak melanggar kesalahan lagi. Nah, itu kalau menurut saya seperti itu. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bertanya. Mudah-mudahan saya juga masih belajar, Bapak Ibu. Saya juga butuh support, butuh masukan dari Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu semuanya, terutama kepala sekolah dan rekan-rekan lain. Karena apa yang saya lakukan belum tentu benar, apa yang sudah saya buat belum tentu benar. Kemudian apa yang sudah saya kerjakan belum tentu benar. Nah, tanpa ada support dan pandangan dan bantuan dari kawan-kawan semuanya, otomatis saya tidak ada apa-apanya. Nah, kemudian tanpa ada support dan dukungan dari kawan-kawan, saya tidak akan berani berdiri di sini dan mempresentasikan apa yang saya ketahui. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah sudi hadir mendengarkan apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Sekali lagi saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.